Akhirnya Reva dan Al berjalan menuju parkiran mobil. Terlihat Reva masih sedikit kesal oleh tingkah Al tadi. Namun ia pun bersyukur karena tak perlu lembur lagi. Al menarik lengan kanan Reva sambil menggandengnya paksa. Walaupun sedikit penolakan dari Reva, Al tetap memaksa menggandeng lengan gadis itu yang membuat Reva hanya bisa mengikutinya. Seruan kecil dan terdengar halus itu ternyata masih terdengar Al, sehingga ia pun menoleh ke arah Reva yang terlihat sedikit merajuk. Al sedikit tersenyum melihat Reva sedang meraju seperti itu, dan bahkan membuat Reva terlihat semakin imut di matanya. Masih ngambek, tanya Al saat tiba di mobilnya. Yuk naik, modok. Muka kamu jelek loh kalau cemberut gitu, ujar Al saat mereka berdua meninggalkan parkiran karyawan. Terserah, jawab Reva, masih cemberut. Jalan Petarani sore ini sedikit macet karena memang bertepatan dengan jadwal pulang kerja karyawan. Dengan ditemani sebuah lagu dari Jason Mraz Slashi, SUV Range Rover yang dikendarai oleh Al melaju dengan santainya. Mau kemana? Tanya Reva saat Al berbelok ke jalan Sungai Sadang. Mau ke Tanjung Bunga? Jawab Al singkat sambil menoleh ke samping. Ngapain di sana? Tanya Reva masih sedikit cemberut. Pacaran? Jawab Al. Emang aku pacar kamu? Tanya Reva menoleh pelan ke arah Al. Jantungnya sedikit berdetak lebih kencang mendengar kalimat yang diucapkan Al. Walaupun simpel, tapi mampu menciptakan rona merah di kedua pipi gadis itu. Menurut kamu? Bodoh. Gerutu Reva karena melihat reaksi Al yang sangat datar. Pantai Tanjung Bunga, Al dan Reva memilih tempat itu hanya sekedar menghabiskan waktu sore ini sambil melihat sunset yang terbenam di lautan nan biru. Tak banyak yang mereka lakukan di sana. Reva berdiri bersandar di kap depan mobil sambil melihat sekitar pantai yang sore ini tidak terlalu ramai oleh para pengunjung. Al duduk di depan mobil yang diparkir mengarah ke pantai. Sambil duduk menikmati kibasan angin sepoi-sepoi, pria itu juga menanti senja. Tak lupa di tangan kanannya sedang memegang sebuah bungkusan kuaci dan juga segelas es kelapa muda yang dipesannya di pedagang es kelapa muda tak jauh dari tempat mereka. Reva hanya menatap punggung Al yang masih duduk tanpa beralasan apapun di pasir pantai Tanjung Bunga. Ada perasaan bahagia mengingat saat ini mereka masih diberi kesempatan untuk bisa berduaan lagi. Namun ada kegelisahan di hatinya yang sampai detik ini membuatnya bingung. Reva melangkah mendekat di belakang Al, lalu kedua tangannya memegang kedua pundak pria itu sambil merungkuk menatap pantai nan indah. Al, sapa Reva pelan. Al hanya berdiam sambil menoleh ke belakang. Sebuah senyuman tersirat di wajah pria itu. Senja tiba, ujar Reva, lalu Al berdiri dan menarik lengan gadis itu untuk kembali ke mobil. Al memeluknya dari belakang sambil menyandar di kap depan mobilnya. Tak ada sepatah kata pun yang terucap dari keduanya. Hanya detupan jantung mereka yang makin kencang. Reva menoleh ke samping dan mendapatkan wajah senduh dari Al dengan senyuman khasnya. Nanti malam kita kemana? Tanya Reva sambil tersenyum dan membalas pelukan Al dengan memegang kedua lengan Al yang saat ini masih memeluknya. Terserah kamu aja, Fah, jawab Al. Mereka terdiam kembali, pikiran mereka berkecamuk. Kedua mata mereka malah asik menyaksikan ombak-ombak yang menari dengan indahnya di lautan. Kamu tahan gak tiap hari dijutekin gitu sama Indah? Ujar Al mencoba mengobrol kembali. Ya mau gimana lagi, itu udah sifat dia. Gak tahu kenapa dia jadi sensi gitu, jawab Reva. Al hanya ngangguk-ngangguk sambil berpikir apalagi yang akan dia obrolkan. Aneh memang karena dasarnya Al orang yang gak banyak ngomong. Tapi masa iya mereka hanya diam-diaman aja di sini? Reva pun demikian. Setelah menjawab pertanyaan Al, akhirnya ia pun membisu kembali dengan pikirannya yang berputar-putar tak menentu. Tiba-tiba Al tersenyum karena baru saja memikirkan sesuatu. Ingin sekali dia iseng kepada gadis itu. Maka wajahnya ia miringkan sedikit sambil memandangi wajah Reva dari samping. Hari ini gadis itu terlihat lain, semakin cantik, gumam Al dalam hati. Sepertinya kamu ada yang beda dari biasanya, ujar Al tersenyum. Apaan, perasaan biasa aja. Kamu pasti di kantor tadi dandan dulu deh, ujar Al. Ih, sok tahu deh, lagian ngapain juga aku dandan, balas Reva namun tak bisa membohongi hatinya yang berbunga-bunga setelah mendapatkan pujian dari pria itu. Beneran, kamu semakin hari semakin cantik aja, ucapan Al telak membuat Reva tersipu. Al terus memandangi wajah Reva dari samping. Ada senyuman terlihat di wajah gadis itu. Senyuman malu-malu karena ditatap. Apaan sih? Ujar Reva sambil mengusap wajah Al saking malunya. Dan akhirnya mereka berdua tersenyum sama-sama beberapa detik kemudian. Beradu dalam romansa sore itu.
hanya sebentar saja. Lalu akhirnya Reva kembali menatap ke depan dengan perasaan tak menentu. Ada rasa nyaman berada di pelukan Al. Seperti itulah yang dirasakan oleh Reva. Tanpa terasa dia benar-benar telah jatuh cinta terhadap Al. Sedih, bimbang yang saat ini sedang hinggap di hatinya. Ingin sekali dia mengungkapkan apa yang ia rasakan saat ini. Tapi ada sedikit rasa ketakutan yang tiba-tiba terbersit di pikirannya. Al, kita ini sebenarnya bagaimana? Kata Reva sedikit ngos-ngosan setelah selesai mengatur nafasnya. Al memalingkan Reva untuk berhadapan dengannya. Senyum simpul terlempar di wajah pria itu. Tatapannya mampu meluluhkan hati siapa saja yang melihatnya. Setidaknya itulah yang ada di benak Reva saat ini. Sedetik kemudian Al mengusap lembut wajah kiri Reva turun ke pipi. Ada rasa deg-degan yang Al rasakan, namun dia berusaha menjaga emosinya agar tidak melakukan hal yang berlebihan. Menurut kamu? Tanya Al tersenyum. Bingung, jawab Reva menunduk tak kuasa menatap kedua mata pria di hadapannya. Al tersenyum lalu mengangkat kembali wajah Reva, menatap matanya. Mata yang indah, begitu indah malah sampai sulit sekali Al menilai mana yang lebih indah antara mata gadis itu atau matahari senja di kaki langit sebelah barat sana. Kamu maunya gimana? Tanya Al sambil berusaha menahan emosinya saat ini. Apakah kamu berusaha mengejar masa depanmu? Masa depanku? Maksud kamu? Tanya Al sedikit bingung dengan pertanyaan Reva. Dan Reva pun tampak sedang sedikit berusaha untuk menahan gejolak emosinya yang saat ini seperti hendak mengungkapkan segala perasaannya kepada Al. Untuk mengatasi kegugupannya, Reva berusaha menutupinya dengan sibuk menyingkirkan beberapa helai rambutnya yang tergerai menutupi wajah karena tertiup angin pantai. Al kemudian membantunya menyingkirkannya rambut dari wajahnya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Rambutnya yang lurus sedikit berwarna merah marun dan lembut itu memang mudah dikibarkan angin. Maksud kamu dengan masa depan aku gimana, Fa? Al kembali bertanya kepadanya. Ya, apa kamu gak mau berusaha untuk mengejar masa depan kamu yang sesungguhnya menjadi normal dan memiliki seorang istri? Tanya Reva yang berusaha untuk tegar sambil menatap matanya. Dan Al pun langsung menaikkan sebelah alisnya saat mendengarkan pertanyaan Reva. Masa depan itu? Ngapain juga dikejar kalau masa depan yang itu? Jawab Al kemudian. Kok ngapain? Reva melotot sedikit tidak terima ucapan Al barusan. Lah ngapain dikejar? Kata Al agak berbisik sambil menatap bola mata Reva dalam-dalam. Masa depanku yang kamu maksud itu kan sudah ada di depanku sekarang. Butuh waktu beberapa saat untuk Reva menyerap dan memahami makna perkataan Al itu. Sebelum akhirnya wajahnya pun langsung merona merah, gombal. Serunya sambil berusaha meninju lengan pria itu yang sedikit menghindar. Akhirnya Al berlari menghindar dari tangkapan gadis itu. Mereka saling kejar-kejaran di atas pasir pantai ditemani oleh suara ombak di waktu senja. Riang gembira, tawa bahagia menghampiri keduanya. Entah mengapa, Reva sangat bahagia mendengar pengakuan Al barusan. Walaupun tanpa perkataan sebuah kalimat cinta, namun sudah cukup membuat Reva tersenyum bahagia. Al berusaha menghindar dan Reva masih berusaha mengejarnya. Lalu pria itu berhenti dan menunggu gadis itu. Reva langsung menabrak dan berpelukan erat disaksikan oleh sang surya yang redup-redup sudah menyembunyikan dirinya di balik awan dan seakan tersenyum berpamitan berganti dengan sang rembulan. Al, aku sayang banget sama kamu, bisik Reva saat mereka saling memandang dan tubuh mereka saling berpelukan. Iya, saya tahu, jawab Al singkat. Kalau benar aku masa depannya, maka buktikan dong, cibirnya. Boleh, tapi tunggu satu purnama lewat dulu, jawab Al membuat Reva kembali memeluknya. Wajah Reva terbenam di dada Al dan seperti memikirkan sesuatu. Lalu gadis itu mengangkat wajahnya memandangnya. Lamar aku setelah satu purnama itu telah lewat, ujar Reva dengan serius. Al terdiam. Kok diam aja sih Al? Tanya Reva karena tak mendapat jawaban. Saya janji, jawab Al yang langsung membuat Reva melelehkan air matanya karena bahagia mendengar dari mulut Al yang selama ini ia tunggu.